Saya bilang, saya sempat pagi itu karena kan saya lihat pas bangun, saya keluar tenda, saya lihat kok ini banyak sampah di mana-mana, nggak ada satu titik. Akhirnya saya ngajak teman-teman untuk membersihkan itu sampah di pos 3 itu, semuanya di tempat orang ngecamp itu dijadikan tumpukan satu titik. Nah jadi kalau misalnya Gunung Merbabu itu kan view-nya bagus ya, sabana-sabananya keren gitu kan. Dari setiap sudut jalur manapun emang Merbabu itu gunung yang paling bagus. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Arohma di sesi Bincang Edukasi hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber hebat yang kemarin habis nyelesain misi nih. Dalam 1 minggu dia bisa 4 gunung. Dan ini cewek. Wes. Cewek siapa? Oke, kita akan bahas nih. Kemarin dia ke gunung mana aja dan apa aja sih yang dilakukan ke sana, dan banyak sekali. Jadi tonton sampai akhir ya. Nah, boleh kenalan dulu dong Mbak, nama lengkapnya siapa, dari mana? Nama aku Isa. Mungkin orang-orang kalau taunya Isa Melisa ya, tapi biasa dipanggil Isa. Aku tuh sebenarnya tuh aslinya nggak tahu ya di mana. Darah Padang, orang tua di Jakarta, tapi sekarang stay di Bali. Wow, berarti kemarin dari Bali, terus kemana nih tujuan pertamanya? Dari Bali itu kan kebetulan kita dapat libur nyepi lumayan lama, jadi tujuannya awalnya itu cuma ke Merbabu. Jadi dari pas ke Merbabu itu niatnya cuma 2 malam, tapi karena waktu pas di Merbabu ada trouble, ada pendakian hipo, sama ada kejadian yang membuat kita harus bertahan dulu 1 malam lagi di sana gitu. Nah habis dari Merbabu itu turun langsung ke Andong malamnya. Langsung Jadi ke Andong. ya jadi kan kita berangkat ke Merbabu itu Jumat, turun hari Minggu, istirahat seharian sampai malam langsung ke Andong subuhnya. Itu pun spontan, karena masih libur besok kan, jadi kita mikirnya ya udah daripada kita cuman di base camp doang, waktu liburnya terbuang percuma, kita ke Andong aja gitu. Jadi kita tektok. Oh, langsung tektok ke Andong. Iya, Nah, itu dari Bali nih Mbak, perjalanannya di hari tanggal berapa itu? di Bali, dari Bali itu sekitar hari Kamis. Hari Kamis ya? Hari Kamis pagi nyampe di Jogja. Nggak ada prepare apa-apa, cuman tinggal nunggu tim yang dari Jakarta sama yang dari Makassar datang. Kita istirahat dulu santai-santai di Jogja, baru deh lanjutin pendakian. Nah, dari Jogja ke Merbabu nih, itu naik apa nih? Dari Jogja itu kita nyewa travel. Oh, nyewa travel. Iya. Jadi berangkat rombongan terus ke Merbabu. Benar, dari Lempuyangan kita langsung ke Swanting. Kita naik Merbabu via Swanting yang lagi viral-viralnya itu. Wow, yang lagi viral-viralnya ya. Bener. Merbabu via Swanting. Nah, itu di tanggal berapa Mbak kira-kira? Tanggal berarti sebelum nyepi tanggal 25-an? Iya, tanggal 25. Tanggal 25 Februari. Itu posisinya udah di Jogja ya? Sudah, di Jogja itu dari tanggal 24. Oh, tanggal 24-nya sudah posisi stay di Jogja dari Bali. Terus kemudian tanggal 25 baru nanjak nih ke Merbabu. Iya, 25 itu hari Jumat. Setelah sholat Jumat kita baru melakukan pendakian. Wow, mantep. Habis itu dari Merbabu turun, berarti tadi kan ada trouble, jadinya sekitar tanggal 2 tujuan. Jadi kan kita rencananya naik hari Jumat, hari Sabtunya itu udah harus turun ya. Tapi karena ada kendala, akhirnya badan kurang fit juga, kita nambah 1 malam lagi, hari Minggu baru kita turun. Hari Minggu, berarti Iya. masuk di tanggal 27-nya ya. 27. Tanggal 27 berarti tanggal 28 hari Senin nih. Hari Iya, Senin hari berarti Senin. langsung pagi gas Andong. Iya, gas Andong subuh-subuh. Wow, subuh-subuh ke Andong. Iya, kita langsung tektok Andong. Tektok Andong kemarin via mana Mbak? Pendem, Sawit, atau mana? Sawit. Via Sawit ya? Iya. Berarti naik Sawit, turunnya juga Sawit. Enggak, turunnya Pendem. Oh, berarti sama-sama lintas ya. Kita Oke. lintas biar dapat puncak alap-alap kan. Betul. Daripada balik lagi kan. Mantep lah ya. Berarti habis dari Merbabu via Swanting, kemudian istirahat sebentar, langsung gas ke Andong. Andongnya tektok lintas lagi. Mantap itu jalur juga. Mantep. Nah, setelah dari Andong nih Mbak, kemana lagi nih?
Setelah dari Andong itu istirahat dulu di Jogja sehari, main dulu, nikmatin gudeg di Jogja gitu kan, nikmatin Mantep. jalan-jalan di Jogja gitu kan, healing sampai Sinting. Jadi besoknya itu baru kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Kembang. Dan ke gunung tadinya seharusnya itu kita balik ke Merbabu via Selo, tapi kan karena waktu itu belum buka. Nah, kita masih punya libur kan di Jogja. Nah, kalau aku bukan tipe orang yang suka ke pantai, karena kan di Bali banyak pantai ya, jadi pantai itu udah kayak tempat, Kayak bosen tempat iya, sehari-hari bosen gitu sih. ya. Pantai itu tidak membosankan, cuman buka pintu udah kelihatan pantai gitu kan, jadi kayak udah bener. makanan sehari-hari kalau di pantai gitu. Jadi keliling di Jogja, aku ke Jogja itu udah beberapa kali gitu, jadi hampir semua wisata di Jogja tuh udah aku samperin gitu kan. Jadi ya udah, aku belum kemana ya gini, bingung mikir, oh ya udah kita ke Gunung Kembang aja, dan itu pun dadakan karena besoknya masih ada libur kan, hari kejepit kan. Ya udah kita gaskan ke Kembang, dan itu pun tektok juga. Ke Kembang tektok lagi temen-temen, keren. Kita ke Kembang tektok via Lengkong, Via jalur Lengkong. yang benar-benar masih rapat banget. Masih rapet ya. Kalau rata-rata pendaki itu lebih ke via jalur yang satu lagi, apa namanya, Blembem ya. Ya belum. Nah, via Blembem kan mereka lewat jalur itu, katanya kalau lewat via Blembem itu kan habis waktu 5 jam. Kalau via Lengkong itu cuma habis waktu 2 jam 45 menit kemarin. Karena kita tektok mungkin nggak bawa barang apa-apa kan, cuma bawa badan aja sama keperluan untuk kita selama di perjalanan gitu. Jadi cuma 2 jam 45 menit, sama PP-nya 5 jam. Berarti PP nih dari base camp ke puncak ke base camp 5 jam. Iya, 5 jam. Gila nih, kaki. Itu pun seharusnya kalau prediksi temen yang udah pernah naik ke sana, memakan waktu turun itu paling cuma sejam. Tapi karena pas kita turun itu hujan, kabut, dan jalannya licin banget, akhirnya kita harus terpontang-panting dulu di fisik nih, jatuh gitu segala macam. Akhirnya saya kapok, saya udah nggak mau ke Kembang. Selain Kembang, Gunung Sindoro juga salah satu gunung yang udah saya blacklist. Sindoro via mana nih, Mbak? Sindoro via Kledung. Oh, via Kledung, emang sih Udah, ya. saya sudah tidak mau lagi mendaki via itu. Tapi kalau mau via Bermi mau, tapi kalau untuk via Kledung udah cukup. Sama Kembang juga udah saya blacklist. Walaupun saya tidak dapat view Sindoronya yang bagus itu, cuman dapat puncak dan kabut doang, nggak apa-apa. Saya nggak bakal mau ngulang kembali. Tapi kalau semisal jalur lain nggak masalah lah. Mungkin Kembang via belum gimana nyoba? Kayaknya juga tidak mau. Udah ada rasa trauma Karena ya berarti. sebelum naik ke via Lengkong ini udah ada banyak cerita nih dari temen nih, oh via Belum itu ada tanjakan ini, tanjakan sakit hati, patah hati, segala macam lah. Kayaknya Kembang itu khusus untuk para pendaki yang sedang berbahagia. Kalau yang sedang putus cinta kayaknya nggak cocok ke sana, tambah sakit hati yang ada. Tambah sakit hati, sakit kaki juga ya. Bukannya healing malah sintingnya kan. Oke. Nah, berarti itu di Kembang sekitar tanggal 3 Maretnya ya, Iya, Mbak ya? Tanggal 3 Maret. Habis dari Kembang nih, kemudian kemana lagi nih? Habis dari Kembang itu istirahat dulu Istirahat dulu lagi. kan, pemulihan kaki gitu kan. Yang tadi waktu di Kembang itu belum merasa benar-benar capeknya gitu, karena mungkin saya juga sebelumnya pernah melakukan pendakian maraton seperti ini. Tapi kemarin itu pas naik ke gunung selanjutnya, ke Butak itu awalnya nggak mau awalnya, karena kan diajakin teman, ayo ikut ke Butak hari Sabtu kata dia kan. Saya pikir kayaknya saya agak sedikit kurang fit gitu, tapi saya coba naik gitu kan. Nah pas besok mau naik itu udah kurang fit ini kaki. Jadi makanya kemarin pas ke Butak pun juga ada sedikit trouble di jalan, karena engkel kaki kan pernah lari kan waktu pas ke Gunung Gede, pernah lari, pernah diurut gitu kan, 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi itu kambuh pas ke Butak. Rencananya ini kan masih libur nih saya ya, rencananya tuh masih banyak nih, masih ada beberapa gunung yang perlu saya daki lagi, tapi karena saya rasa engkelnya perlu istirahat, jadi saya istirahat gitu. Jadi cukup lah ya. Terakhir berarti Butak. Nah, Iya. Butak ini kan ada di Bali, Malang. di Malang kan ya, Mbak. Berarti kemarin di Butak ini lewatnya jalur mana nih? Ke Butak itu lewat jalur Paderman, apa ya namanya? Paderman. Iya, Paderman, lewat yang jalur di Paderman, Batu Malang. Di Batu Malang. Oke. Itu berarti masuk di tanggal 6 Maretnya nih. Iya, itu pun tektok.
TikTok juga. Iya, Berarti itu TikTok. eh, Kita dari Jogjanya hari Sabtu. hari Sabtu terus nyampe Jogjanya Minggu malam Iya, ya. Minggu malam kita hari Sabtu siang berangkat dari Jogja. Nyampe di Malang itu sekitar jam seberapa ya? Jam 11-an malam gitu. Enggak, ada yang jam 8 lah, jam 8 malam. Jam 8. Istirahat, jam 3 kita prepare, jam 4 kita langsung naik. Wow. Turun kembali dan balik lagi ke Jogja. Langsung balik ke Jogja. Langsung Mantap balik nih ke kakinya. Jogja. Oke. Berarti itu tadi ya Mbak udah hampir seminggu. Nah, sebelumnya nih Mbak, kan Mbak itu ibaratnya kan sebelumnya emang niat untuk liburan Nyepi nih. Nah, kira-kira nih dapat nggak sih izin dari keluarga? Kalau untuk izin ya, kalau untuk orang tua itu pernah sempat banyak izin kan, karena kalau masih di Gunung Jawa itu nggak perlu izin, nggak apa-apa. Kalau gitu. masih di Gunung Jawa sekedar kasih tahu aja, "Mah, aku mau naik gunung ya di Jawa," itu nggak apa-apa. Oke, hati-hati gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar mempersiapkan semuanya untuk izin itu keluar Pulau Jawa. Kalau saya keluar Pulau Jawa itu sebulan sebelumnya saya harus izin, harus membujuk, ya? harus gimana, karena orang tua kurang mengizinkan kalau saya harus naik gunung di luar Pulau Jawa. Karena menurut dia gunung di Pulau Jawa itu kan masih banyak yang sepi ya, gitu kan. Jadi susah banget untuk izin. Tapi kalau izin ke papa itu nggak bisa. Jadi saya lebih izin ke mama, nanti biar mama yang nyampein ke papa kalau saya udah jalan gitu. Tapi kalau sebelum saya jalan nih nggak bakalan bisa. Nggak bakalan. Iya, bakalan dicariin. Tapi yang penting udah dapet izin kan ya Mbak? Iya, itu karena setiap perjalanan itu kita harus laporan ke orang tua. Kalau dulu awal-awal saya mendaki, saya selalu pasang Zenly. Ada aplikasi Zenly untuk keluarga. Jadi karena saya kan awal-awal naik gunung tuh kan penakut ya, takutnya nanti kenapa tersesat segala macam, apalagi di tahun 2016 sampai 2017 itu kan banyak kejadian-kejadian yang orang hilang lah segala macam gitu. Jadi saya mau naik gunung tuh saya pasang Zenly, saya kirim ke orang tua. Jadi orang tua bisa mantau saya di mana gitu, walaupun walau-walam kalau terjadi sesuatu di gunung, saya hilang atau apa, orang tua bisa melacak keberadaan saya di mana gitu. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah apa ya? Ya udahlah, sekarang nggak perlu seperti itu lagi, karena saya juga udah mentalnya juga udah lumayan kuat sekarang naik gunung. Keren lah ya, berarti yang intinya itu tetap harus ada izin. Iya, emang harus ada izin, karena kita yang jalan ini bisa senang-senang nih, orang di rumah itu pasti khawatir gitu. Jadi jangan sampai kebahagiaan yang kita bikin untuk diri kita sendiri itu merusak kebahagiaan orang di rumah. Betul, harus itu. Nah, kira-kira nih Mbak, seminggu ya dari Bali ke Jogja dulu. Ini Mbak udah prepare estimasi biaya itu sekitar berapa sih Mbak? 4 gunung tadi itu? Kalau untuk 4 gunung, kalau untuk estimasi biaya ya tergantung keperluan kita sendiri-sendiri ya. Kalau untuk sejauh ini saya sih kayaknya 3 juta belum habis. Wow, berarti emang hemat banget ya. Iya, karena kita kan harus setiap perjalanan itu kan ada manajemennya. Betul. Manajemen waktu, manajemen uang, logistik dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita manajemennya nggak benar, semua perjalanan kita bakal berantakan gitu. Yang ada nanti bisa kehabisan uang di jalan atau bisa kehabisan tiket segala macam untuk balik gitu kan. Jadi saya harus prepare dulu semuanya. Tapi kalau untuk tiket balik saya pasti belakangan belinya. Oke. Yang penting maksudnya udah dipersiapkan juga kan ya Mbak, harus dipersiapkan matang-matang ya. Karena kalau enggak kan nanti takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah, bener. Dan dipersiapkannya itu enggak harus ngepas, harus dilebihin. Harus ada dana daruratnya. Bener. Nah, setelah itu Mbak, dari 4 gunung tadi nih, yang menurut Mbak itu gunungnya paling istimewa atau kesan-kesan nih dari 4 gunung itu apa? Setiap gunung yang saya daki itu selalu memiliki pesonanya sendiri dan memiliki kesan pribadi sendiri. Kalau untuk Merbabu, selama saya mendaki Gunung Merbabu, jalur yang saya naiki, jalur Swanting, itu adalah jalur yang paling jorok yang pernah saya temui. Karena di sepanjang jalan itu banyak sampah. Saya sempat protes, tapi ya mau gimana, kita mau protes sama siapa gitu kan. Bahkan pas hari saya di pos 3 itu saya nyapu tuh, di situ banyak ranger, banyak bukan ranger ya, porter atau apalah orang Merbabu, tapi mereka nggak peduli. Saya bilang, saya sempat pagi itu karena kan saya lihat pas bangun, saya keluar tenda, saya lihat kok ini banyak sampah di mana-mana, nggak ada satu titik. Akhirnya saya ngajak teman-teman untuk membersihkan itu sampah di pos 3 itu, semuanya di tempat orang ngecamp itu dijadikan tumpukan satu titik.
Nah jadi kalau misalnya Gunung Merbabu itu kan view-nya bagus ya, sabana-sabananya keren gitu kan. Betul. Dari setiap sudut jalur manapun emang Merbabu itu gunung yang paling bagus, karena saya mendaki Gunung Merbabu tuh udah 4 kali sama yang kemarin. Dan untuk jalur pendakiannya Swanting cukup jorok sekali. Sejauh pendakian yang saya alami sekarang tuh Gunung Swanting yang paling jorok. Itu ya Mbak. Dan sama 4 gunung nih Mbak, cara Mbak menjaga fisiknya Mbak, tadi kan sempet cerita ya kalau ankle-nya tadi sempat ada kendala tapi tetap naik nih ke Butak. Nah itu apa sih Mbak cara Mbak tetap menjaga supaya baik-baik aja sampai selesai di Butak itu? Kalau setiap habis turun pendakian itu yang saya lakukan itu mungkin saya harus lonjoran dulu ya. Saya harus lonjoran dulu, saya dinginkan dulu kaki sementara gitu. Nanti setelah saya bersih-bersih saya nyari air panas. Kaki saya itu harus saya rendam pakai air panas. Dan di ankle-nya itu sama di beberapa titik itu saya pakein bawang merah. Jadi bawang merah itu diiris, ya udah diolesin ke kaki gitu. Diolesin itu aja biasa obatnya. gitu ya? Iya, itu aja obatnya selama ini. Jadi yang penting tuh direndam pakai air panas gitu. Jangan habis kita turun naik gunung udah langsung pecicilan lagi, itu nggak bisa. Jadi harus kita bawa istirahat dulu, kita selonjoran dulu gitu kan, atau dipijit-pijit sedikit-sedikit gitu kan, karena untuk kasihan juga kan gitu kan. Kakinya, Iya, benar. kasihan juga kakinya, ankle-nya butuh istirahat. Nah itu Mbak, batas waktu dari turun terus dikasih air panas itu apa pada saat di base camp atau memang udah bener-bener ada jangka waktunya nggak sih? Ada, kalau saya itu kalau udah di rumah. Oh kalau Ya, tetap udah di kalau rumah udah ya? di rumah. Karena kan kalau misalnya di base camp, kalau dari base camp jarak ke rumah deket sih nggak apa-apa ya. Tapi kan kita kan harus melakukan perjalanan lagi. Kayak kemarin tuh dari Malang harus ke Jogja lagi. Betul. Gitu kan. Naik mobil, kakinya nggak bisa selonjoran, nggak bisa lurus gitu kan. Jadi udah di rumah baru dikasih air panas. Nah oke Mbak, jadi habis dari tadi ya, itu tadi nih tips dari Mbak Isa tentang bagaimana cara kita menjaga untuk kebugaran fisik kita supaya tetap fit. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau nih Mbak jalan ke 4 gunung dalam 1 minggu sekaligus. Nah untuk yang terakhir nih Mbak, apa sih pesan Mbak khusus buat para pendaki saat ini? Sekarang itu mungkin dari awal saya mendaki itu juga ikut-ikutan ya, tapi sekarang kayaknya juga banyak yang lebih ikut-ikutan. Jujur saja saya bukan pendaki antusias yang benar-benar saya harus mengejar target, tidak. Saya pendaki sosmed kok, tenang, hanya untuk kebutuhan konten mendaki gunung, tapi kita tetap harus menjaga lingkungan. Untuk para pendaki-pendaki yang sekarang itu, kalau bukan kita siapa lagi sih? Tapi kebanyakan dari mereka tuh selalu komplain, ini kok sampah di sini, kok sampah di sini. Buat apa sih kita berbicara banyak tanpa action gitu? Jadi kalau misalnya walaupun itu kita ngelihat sampah cuman sedikit, masukin ke kantong, bawa turun, itu nggak jadi masalah, nggak bakalan ngeberatin badan. Betul. Gitu kan. Setidaknya kalau kayak saya kemarin, saya juga pernah melakukan pendakian ke Selamat, itu mengut sampah sampai turun. Sama juga beberapa di gunung di Jawa juga saya melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa, ya udah kita rapiin aja dalam satu titik, jangan biarkan sampah Dia yang berceceran gitu iya, ya Mbak ya? tadinya sampah yang bercecap, lagi gunungnya ada monyetnya nih kayak Rinjani. Betul. Pasti dong berceceran, masa iya sih kita seneng ngeliat tempat main kita seperti itu. Tolong banget itu aja sih dibantu, setidaknya meminggirkan gitu, atau nggak dibawa turun kembali gitu. Kalau kita menyalahkan petugas dari base camp sendiri, mereka juga menyalahkan para pendakinya. Jadi saling menyalahkan tidak akan menghasilkan hal apapun. Jadi intinya perlu kesadaran diri lah ya teman-teman. Iya, jadi kalau kalian ke gunung nih kan ibaratnya itu ya kita sama-sama tamu nih. Jadi kan tamu itu harus tetap menjaga kebersihannya lah. Kalau emang ada nemu sampah yang kecil-kecil nggak apa-apa, bawa aja gitu. Katanya tempat main, kok tempat main jorok tetap dikunjungi gitu kan. Seharusnya kan kita harus punya inisiatif sendiri untuk membersihkan sampahnya. Oke sih Gitu kan. Wah itu tadi ya teman-teman, tipsnya bener-bener bermanfaat banget buat kita. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen nanya-nanya atau mungkin yang pengen sharing-sharing sama Mbak Isa juga, nanti bisa follow Instagramnya ya Mbak ya. Instagramnya apa? Isa Melisa, Isanya pakai H bukan ISA. Oke teman-teman, itu tadi ya Mbak. Makasih banget nih udah malam-malam ditemenin, dikasih sharing, dikasih ilmu juga nih bagaimana caranya kita tetap jaga tubuh kita tetap fit dan juga sebagainya, banyak banget. Nah,
Terima kasih buat Mbak Isa. Sampai bertemu lagi di selanjutnya ya Mbak ya. Next kita bisa ndaki bareng nih, bisa dong, kita agendain. harus naik bareng nih. Harus lah ya. Heeh. Oke teman-teman, itu tadi nih bincang edukasi kali ini aku bareng Mbak Isa. Jangan lupa nantikan bincang edukasi di selanjutnya ya. Bye-bye.